Halo sahabat Vita, pernah pingsan? Ada teman atau saudara yang sering pingsan? Ada baiknya kita dengarkan informasi dari Dr. Dani Prasetya, spesialis saraf, tentang hubungan pingsan dan kelainan saraf di otak. Ya, jadi kalau pingsan, kalau dalam bahasa medisnya kita bilang sinkop ya. Jadi sinkop ini penyebabnya secara garis besar tuh ada dua. Ada yang sinkop karena kardiogenik, artinya penyebabnya karena dari jantung. Dan yang kedua itu yang golongan yang juga besar adalah sinkop neurogenik atau sinkop yang disebabkan oleh saraf. Nah, sinkop neurogenik ini yang nanti ini kompetensinya dokter saraf untuk melihat seperti itu. Ya, jadi pingsan bisa merupakan salah satu gejala atau salah satu tanda adanya suatu kelainan atau penyakit saraf di otak. Misalkan ada yang orang sering blackout ya, jadi tiba-tiba pandangan gelap atau tiba-tiba kemudian jatuh tanpa ada rasa atau aura sebelumnya, misalnya sakit kepala tiba-tiba langsung jatuh, itu bisa merupakan salah satu tanda dari penyakit di otak. Dan kalau misalkan itu terjadi, biasanya ya mereka pasti konsulnya ke dokter saraf dulu ya. Ya, saya rasa pertama kalau pingsannya itu pingsan berulang ya, sinkop berulang. Jadi sudah sering kali dan mengganggu aktivitas, mengganggu activity daily livingnya, dan juga misalkan dia aktivitasnya misalnya di tempat umum atau sering banyak keluar di ruang terbuka. Kan ini tentunya punya harus hati-hati. Kalau pingsan misalnya di tempat umum atau lagi berkendara, itu kan juga berbahaya. Yang bahaya bukan hanya pingsannya, tapi juga karena misalkan nanti pada saat berkendara kan bisa jadi kecelakaan dan sebagainya, dan nanti justru akan lebih parah. Biasanya kalau dari dokter saraf kita menyarankan pemeriksaan namanya rekam otak atau EEG. Jadi EEG ini adalah suatu pemeriksaan yang yang non-invasif ya, dan tidak nyaman, tidak ada rasa sakit, karena ini cuma seperti pasien diminta untuk tidur, kemudian akan ditempel beberapa elektrode di sekitar kepala, kemudian nanti akan dilakukan perekaman ya sekitar 20-30 menit. Jadi sangat nyaman. Biasanya pemeriksaan EEG ini ada persiapan-persiapannya ya. Jadi biasanya kita suruh, karena ini nanti mau ditempel elektrodenya di kepala, tentunya ya harus keramas dulu ya, supaya nanti lebih gampang. Kalau bisa rambutnya diikat, misalnya yang rambutnya panjang sekali. Kemudian biasanya kita suruh pasiennya itu sleep deprivasi, artinya disuruh begadang. Jadi tidurnya lebih pagi, di atas jam 12, dan kemudian tuh bangun mungkin jam 4, jam 5, setelah itu langsung ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan rekam otak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pasiennya mengantuk dan pada waktu direkam itu pasiennya tidur. Jadi tidurnya pada saat direkam.
karena perekaman otak, gelombang otak pada saat tidur itu gelombangnya apabila ada gelombang-gelombang yang abnormal itu akan lebih kelihatan. Ya tentunya apabila itu memang ada kelainan struktural di otak atau fungsional di otak, ya tentunya penyakitnya akan bertambah progresif dan keluhannya bisa bertambah sering. Misalnya sinkopnya sering berulang yang dulu cuma tiap bulan sekarang mungkin tiap minggu, dan tentunya kalau misalkan orang sering pingsan itu kan juga mempengaruhi fungsi otak ya. Jadi semakin banyak orang itu pingsan atau semakin banyak orang itu tidak sadar, tentunya pada saat tidak sadar itu fungsi otak akan menurun. Jadi mungkin nanti akan mempengaruhi fungsi kognitifnya, atensinya, memorinya, daya ingat, dan sebagainya. Ya, kalau dari saya ya, jadi setiap kita ada keluhan misalkan pingsan ya, baik itu pada usia muda atau pada usia tua, itu mempunyai penyebab yang berbeda. Oleh karena itu saran saya memang dilakukan suatu pemeriksaan ya, yaitu rekam otak untuk menilai apakah fungsional otak, apakah gelombang otak ini masih dalam batas normal atau tidak, dan apakah sinkop ini atau pingsan ini merupakan pingsan atau sinkop yang sifatnya neurogenik atau tidak. Pemeriksaan EEG bisa dilakukan di RKSEP Surabaya. Anda bisa melakukan reservasi konsultasi dengan dokter kami di Klinik Syaraf melalui WhatsApp di nomor 0819 1600 7300.